Hari ini kita akan membahas mengenai kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi dalam pembuatan kabelan. Kesalahan umum yang pertama tentunya adalah urutan kode warna yang tidak sesuai. Apabila teman-teman ingin membuat kabel straight dengan standar T568A, maka pergunakanlah standar warna tersebut di kedua ujungnya. Juga apabila teman-teman ingin menggunakan standar T568B dalam membuat kabel straight, maka terapkanlah kode warna yang sama di kedua ujungnya. Dan apabila teman-teman ingin membuat kabel cross, maka pergunakanlah standar T568A di salah satu ujungnya, dan di ujung yang lain pergunakanlah T568B. Kondisi di lapangan yang sering saya jumpai adalah untuk pembuatan kabel straight, banyak kasus di mana kabel straight tersebut dibuat tidak mengikuti standarisasi A maupun B. Tentunya hal tersebut bisa diterima juga karena standar kabel straight adalah warna di ujung yang satu sama dengan warna di ujung yang lain. Namun tidak jarang juga saya jumpai dengan cara seperti itu, dengan membuat kode warna yang tidak sesuai standar, ternyata hasilnya itu kabel tidak dapat terkoneksi. Jadi perangkat yang dihubungkan tidak dapat terkoneksi secara jaringan. Jadi buat teman-teman yang ingin membuat kabel straight, ikutilah standar yang telah ditetapkan agar kabel yang dibuat dapat berjalan dengan semestinya. Dan ingat, setelah teman-teman membuat kabel dengan kode warna yang diinginkan, sebelum diterminasi dengan RJ45, jangan lupa untuk kembali memeriksa urutan kode warna tersebut. Urutan kode warna yang tidak sesuai atau kesalahan dalam beberapa pin tentunya akan mempengaruhi hasil dari kabel tersebut. Dan pada kabel tester, tentunya hasil yang ditunjukkan tidak sesuai. Ini adalah simulasi hasil pada kabel tester. Apabila dalam pembuatan kabel straight, terjadi kesalahan penyusunan pada pin ke-7 dan ke-8. Kesalahan umum yang kedua yang sering terjadi yaitu kabel masuk secara terbalik. Pada gambar yang pertama, teman-teman bisa melihat ada dua sisi dari RJ45 yaitu sisi depan dan belakang. Sisi depan yaitu sisi di mana dapat dilihat pin tembaga yang berwarna kuning. Dan sisi belakangnya adalah sisi di mana klip berada. Nah, apabila teman-teman ingin memasukkan kabel warna ke RJ45, maka sisi yang perlu teman-teman lihat adalah sisi depan seperti ini. Apabila teman-teman memasukkannya melalui sisi belakang, maka otomatis hasil yang dicapai akan terbalik dari kode warna yang teman-teman inginkan. Dan hasil akhirnya juga akan berbeda. Kesalahan umum ketiga yang sering terjadi, yaitu pemotongan kabel terlalu panjang. Pada gambar pertama di sebelah kiri, teman-teman bisa melihat bahwa bagian kabel yang berwarna berada di sisi luar dari RJ45. Hal tersebut terjadi karena pemotongan pembungkus luar dari kabel UTP yang berwarna abu-abu ini terlalu panjang, sehingga kabel yang berwarna itu ukurannya lebih panjang dari RJ45 itu sendiri. Nah, mungkin dalam penggunaannya, terminasi seperti ini bisa saja berfungsi. Namun untuk jangka panjang, terminasi seperti ini tentunya akan berdampak terhadap daya tahan di mana kabel tersebut akan rentan untuk putus, sehingga tidak dapat lagi berfungsi. Nah, untuk mencegah ini teman-teman tentunya perlu mengetahui keadaan sebelum maupun sesudah proses terminasi. Seperti di video saya dalam pembuatan kabel straight dan cross,
sisi abu-abu atau bagian luar dari kabel UTP ini perlu berada di bagian bawah dari RJ45 di sini. Kenapa? Karena ini merupakan bagian penjepit dari RJ45. Sebelum diterminasi dengan tang crimping, bagian ini belum menjepit bagian abu-abu dari kabel UTP tersebut atau sisi luarnya dari kabel UTP tersebut. Namun setelah diterminasi, bagian tersebut akan menjepit keseluruhan kabel. Sehingga apabila setelah diterminasi, kabel ini akan kokoh dan tidak gampang untuk putus ketika dicabut atau ditarik. Pada poin 4 ini, kesalahan umum yang kita bahas yaitu pemotongan kabel yang terlalu pendek. Di gambar pertama, teman-teman dapat melihat bahwa kabel yang berwarna hijau tidak mencapai ujung dari RJ45, di mana gambar ini tentunya dilihat dari sisi samping dari RJ45 sebelum diterminasi. Nah, apabila dilakukan terminasi, tentunya ini menyebabkan pin tembaga yang berwarna kuning ini tidak akan menjepit kabel tersebut di bagian bawah ini. Karena ujung kabel hijau itu hanya sampai di sini. Sehingga kabel berwarna hijau, ataupun mungkin kabel lain yang panjangnya sama, tidak mencapai ujung, tidak akan terkoneksi. Nah, untuk mencegah hal ini, tentunya sebelum terminasi, teman-teman perlu memastikan dengan melihat dari sisi samping dari RJ45 bahwa kabel berwarna tersebut telah berhasil sampai di ujung RJ45. Selain sisi samping, pada gambar kedua ini, teman-teman juga bisa melihat pada bagian ujung atau atas dari RJ45, semua bagian tembaganya telah tampak dengan jelas seperti ini. Sehingga bisa disimpulkan bahwa semua kabel tembaga telah mencapai ujung. Nah, dengan demikian apabila dilakukan terminasi, di mana RJ45 akan diterminasi dengan kabel crimping, seluruh pin tembaga yang berwarna kuning tersebut akan menjepit tiap kabel yang berwarna yang berada di bawahnya. Kesalahan umum yang kelima yaitu kabel yang tidak rapi. Rapi di sini maksudnya adalah kabel warna sudah lurus seperti ini dan juga ujungnya sudah rata seperti ini. Sehingga apabila teman-teman dapat dilihat pada gambar 2 ini, apabila kita masukkan ke RJ45, setiap ujung dari kabel berwarna tersebut, bagian tembaganya dapat dilihat dengan jelas. Nah, apabila penyusunan kabel berwarna ini tidak rapi, maka ada kemungkinan bagian pin tembaga yang berwarna kuning ini menjepit dua kabel tembaga. Nah, ini menyebabkan kabel yang telah diterminasi tersebut tidak akan berfungsi dengan baik. Apabila kita lakukan tes pada kabel tester, maka indikator lampu akan menunjukkan dua lampu yang bernyala secara bersamaan. Pada simulasi hasil kabel tester ini, teman-teman dapat melihat bahwa pin ke-6 dan 7 hidup secara bersamaan. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di topik berikutnya. Terima kasih.